Tidak ada yang menyayangi umat ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian dan sangat sayang kepada umatnya, bahkan di detik-detik ujung hayatnya. Begitu pula ketika nanti bangun dari kubur, ia pun pertama kali yang ditanyakan adalah bagaimana umatku. Begitu perhatian kepada umatnya, jangan sampai umatnya celaka, yang kemudian kita diingatkan peringatan hadis-hadisnya agar kita selamat dari kebinasaan. Beliau bersabda, salasun muhlikat wa salasun muhlikat wa salasun munjiat. 3 hal yang membinasakan. Yang pertama, asuhu al-muttaba, asuhu al-muta, wal hawa muttaba, ijabul mar'i binafsih. Ada 3 hal yang membuat orang binasa. Yang pertama adalah kekikiran yang ditaati. Biasanya orang kikir itu ia menganggap hartanya akan menyelamatkannya. Orang yang kikir akan banyak perhitungan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, dan kita diingatkan setiap Jumat untuk senantiasa bertakwa. Yang diantara ciri orang bertakwa adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu mendermakan hartanya baik di saat lapang maupun susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan menahan emosinya, marahnya, kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 274 Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahar sirra wa alaniyah ulaika lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang senantiasa mendermakan hartanya baik di malam maupun siang, baik secara sirran wa alaniyah, rahasia maupun terang-terangan, bagi mereka pahala dari Rabb-nya, dan bagi mereka terhindar dari rasa takut dan rasa sedih. Itu bentuk kegembiraan bagi orang-orang yang tidak pelit. Intinya adalah orang mukmin itu jangan pelit, harus punya kontribusi kecil apapun dalam kehidupannya, baik saat susah maupun lapang. Makanya Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari sifat kekikirannya, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, perusak adalah ketika orang mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah merupakan seperti api. Apabila ia tidak dikendalikan, maka api itu akan membakar segalanya. Itulah hawa nafsu. Makanya kita diperintahkan dan diberikan syariat-syariat untuk mengendalikan nafsu,
supaya kita tidak menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Alam taro ilal ladzina takhadu alam taro ilal ladzina, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang ittakhadha hawahu ilahahu hawahu, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Ketika orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka orang-orang semacam ini akan hidup seolah-olah di neraka, karena ia akan dihantui oleh penyesalan-penyesalan yang tiada bertepi, baik itu karena mengikuti hawa nafsu, mengambil hak yang bukan hak-haknya, melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tertinggal adalah kesedihan dan ketakutan atas dosa-dosa yang ia kerjakan. Kemudian yang ketiga, perusak adalah ketika orang kagum dengan dirinya sendiri, yang melahirkan sebuah kesombongan. Yang Allah menyiapkan neraka jahanam itu bagi orang-orang yang sombong. Dan kesombongan adalah warisan iblis. Ketika ia kagum terhadap dirinya sendiri, diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Ketika Allah memerintahkan dia sujud kepada Adam, ia pun menolak itu. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia Adam dari tanah. Dan hakikat sombong adalah, kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Kadang ia tahu itu benar, tapi karena kesombongan ia tidak mau menerima kebenaran itu. Itu yang dicontohkan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Tahu kebenaran, tapi karena kesombongannya ia tidak mau menerima kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu 3 hal yang membuat orang binasa. Adapun penyelamat 3 hal. Yang pertama adalah khosyatullahi fis sirri wal alan, yaitu takut kepada Allah baik di saat rahasia, di saat sendiri maupun di saat bersama orang banyak. Ya, ini kemudian melahirkan ketakwaan. Yang Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutkanlah perbuatan kebaikan setelah perbuatan buruk. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapusnya. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu fil fakri wal ghina, yaitu kesederhanaan baik di saat fakir maupun di saat lapang, di saat kaya. Kita senantiasa memperhatikan hal ini. Hidup bersahaja kapanpun dan di saat, di waktu dan dimanapun, sebagaimana sabda Nabi SAW, ihsau sinu fa innan ni'amala tadum. Biasakan kamu hidup bersahaja, karena kenikmatan itu tidak selalu ada. Kemudian yang ketiga, penyelamat adalah al-adlu fil ghadabi war ridha, yaitu senantiasa berbuat adil baik di saat marah maupun di saat suka. Kadang orang itu akan mudah berbuat adil di saat suka, tapi di saat marah biasanya orang jauh dari keadilan. Yang ada adalah kedoliman, dan ini yang ditentang dalam Islam. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum
wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kemarahan kalian kepada sebuah kaum membuat kalian tidak bisa berlaku adil. Dan adil merupakan pilar agama ini yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya dan melarang kedzaliman untuk dirinya sendiri dan juga diharamkan untuk hamba-hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsi fala tatadzalamu. Sesungguhnya aku haramkan kedzaliman itu untuk diriku, maka janganlah kalian saling mendolimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu 3 hal yang menyelamatkan kita ketika kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa hidup sederhana di saat susah maupun lapang, dan senantiasa berbuat adil di keadaan apapun, saat kita marah maupun di saat kita ridho. Intinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman harus punya kontribusi terhadap agama ini, harus punya kontribusi, bisa memberi apa yang kita bisa berikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.